Silahkan pikir sendiri, apakah kita mau ikut Nabi yang jeda atau kita ikut Wahabi yang membid'ahkan bahkan berbohong, bukan berbohong, tidak berkata benar terhadap Ibnu Hajar Al-Asqalani. Tidak sebagaimana dipahami oleh masyarakat, ada namanya waktu imsak 10 menit sebelum azan. Ini adalah bid'ah. Ya. Ibnu Hajar mengatakan bid'ah yang munkar. Ada kebiasaan yang dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin di belahan dunia ini, memberikan jeda antara sahur dengan azan, kadang 5 menit, kadang 7 menit, kadang 10 menit, yang disebut dengan imsak. Hal ini dipersoalkan oleh ulama karena bertentangan dengan dalil. Bahkan Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Fathul Barinya, demikian itu termasuk bid'atun munkaratun, suatu bid'ah yang munkar. 10 menit sebelum subuh udah apa? Imsak. Pas imsak nggak boleh makan lagi. Padahal tujuan imsak kan apa? Cuma kehati-hatian aja. Bukan artinya nggak boleh makan sama sekali. Bahkan sebagian ulama seperti Ibnu Hajar menganggap itu perkara yang bid'ah. Nggak ada di zaman Rasulullah imsak. Karena bertentangan dengan ayat. Allah tidak ada dalam ayat mengatakan makan dan minum sahurlah sampai imsak. Nggak ada ayatnya. Nggak ada. Allah mengatakan sahur itu sampai fajar, bukan sampai imsak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi alal in'am wa syukru lahu alal ilham. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi as-sadatil a'lam, amma ba'du. Sahabat-sahabat Aswaja, seluruh nadiyin, seluruh umat Islam di seluruh dunia, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga amal ibadah Anda, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Baik, kali ini saya akan membongkar kebohongan, bukan kebohongan ya, nanti marah orang-orang Wahabi ini. Bukan kebohongan dari 3 orang ustadznya, tapi 3 orang ustadz Anda mengatakan sesuatu yang tidak benar tentang Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bukan kalau dikatakan berbohong nanti marah ya. Bukan berbohong, tapi hanya berkata tidak benar, tidak sesuai fakta. Di mana 3 orang ustadz ini, 1 doktor, sudah S3, 2 MA, sudah S2, yang satunya LC, S1. Ustadz Firanda, Dr. Firanda, Zainal Abidin LCMA, kemudian Badrus Salam LC. 3 orang ustadz ini kompak berbohong masalah imsakiyah. Bukan berbohong, berkata tidak benar tentang imsakiyah. Sudah begitu dinisbatkan terhadap Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata mereka, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan, memvonis bahwa imsakiyah yang dipahami di Indonesia ini adalah sesuatu yang bid'ah mungkaroh. Jadi imsakiyah berhenti jeda sebelum pelaksanaan sholat subuh, sahur, berhenti dulu, ndak makan, ndak minum, sebelum melaksanakan sholat subuh, yang di Indonesia dikenal dengan waktu imsakiyah. Ini katanya oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dianggap sebagai bid'ah yang mungkaroh. Bahkan Pak Zainal Abidin, Pak S2 ini langsung menyebutkan nama kitabnya, yaitu kitab Fathul Bari. Kitab Fathul Bari ini memang adalah kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, syarah dari kitab Sahih Bukhari. Baik. Mari kita buktikan, benarkah apa yang disampaikan oleh ketiga orang ustadz ini, bahwa Imam Ibnu Hajar menyalahkan, menganggap bid'ah mungkaroh pelaksanaan imsakiyah yang kita laksanakan di Indonesia ini. Sebelum kita masuk kepada pembahasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, kita perlu tahu dulu, apa sih yang namanya imsakiyah? Imsakiyah itu adalah jeda ya. Orang-orang itu sudah jeda, berhenti makan dan minum menunggu waktu subuh setelah sahur itu. Bukan berarti permulaan puasa dimulai dari situ. Tidak ada ulama Syafi'iyah, tidak ada orang Indonesia, kecuali memang orang awam. Apakah orang awam mau dijadikan standar? Misalnya ada orang awam yang mengatakan, udah enggak boleh, haram makan. Tapi orang awam, apakah itu yang mau dijadikan standar? Ya. Jadi standarnya adalah memang rujukannya dan siapa kiainya dan siapa ulama Nahdlatul Ulama, ulama Aswaja yang menyatakan seperti itu. Jadi jeda
tidak makan, tidak minum, sudah persiapan untuk melaksanakan sholat subuh. Itu yang dimaksud dengan imsakiyah. Dan hal ini yang dianggap sebagai bid'ah mungkaroh. Oke teman-teman, mari kita langsung buktikan apakah benar apa yang dikatakan oleh trio centil Wahabi ini. Oke, kebetulan saya punya kitabnya. Kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kebetulan yang saya sekarang ini adalah juz di jilid kelima. Ini adalah karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kita buka pada halaman 121 kalau cetakan Darul Kutub Ilmiah. Di sini ada babu qadri kam bainas sahuri wa sholatil fajri. Ada bab kira-kira berapa saat. Kalau sekarang berapa menit antara sahurnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan pelaksanaan sholat. Di situ Imam Bukhari menyebut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan hadis yang ada di Imam Bukhari, yang ada di Sahih Bukhari, tasaharna ma'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam summa qama ila sholati. Kami, kata Zaid bin Sabit, sahur bersama Rasulullah, bersama Nabi, kemudian kami qiyam untuk melaksanakan sholat. Kultu, kami bertanya, kam kana bainal adhani was sahuri, berapa jaraknya antara sahur dan adhannya itu? Qala qadru khamsina ayat, sekitar 50 ayat. Nah, kemudian Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang disebutkan membid'ahkan, menganggap bid'ah mungkaroh pelaksanaan imsakiyah, menuliskan qauluhu babu qadri kam bainas sahuri wa sholatil fajri. Maksudnya di sini adalah intiha is-sahur, berhentinya sahur. Wabtida is-sholati, dan permulaan sholat. Jadi berhentinya sahurnya Rasulullah dan pelaksanaan sholatnya Rasulullah. Li'annal murada, karena yang dimaksud adalah takdiruz zaman, perkiraan zaman, alladzi turika fihil aklu, yang mana Rasul, atau artinya atau taroka fihil al-akla, atau turika fihi al-aklu, yakni zaman di mana Rasulullah sudah berhenti makan. Wal muradu bi fi'li sholat awwalu syuru fiha, yaitu pelaksanaan Rasulullah melaksanakan sholat. Ini yang disampaikan oleh Zain bin Munir. Nah, di sini Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani sudah menjelaskan bahwa Rasulullah sendiri jeda antara sahur beliau dengan pelaksanaan sholat subuh itu ada jeda qadra khamsina ayatan, seukuran 50 ayat. Ulama mutaakhirin mengkonvert 50 ayat ini dengan sekitar 10 atau 15 menit. Begitu loh Pak, ya. Jadi yang melaksanakan jedah dulu ini bukan orang-orang Indonesia, bukan agama nenek moyang Indonesia, tetapi Nabi sendiri yang melaksanakan, memberikan contoh jeda antara makan sahur beliau, berhentinya sahur beliau dengan pelaksanaan sholat subuh dengan seukuran khamsina ayatan. Kalau dikonvert ke masa kini, maka ini seukuran 10 menit atau paling tidaklah seperempat menit gitu. Kemudian mari kita sekarang lihat pernyataan ulama salaf. Di antaranya adalah pernyataan dari Imamuna Asy-Syafi'i rahimahullah di dalam kitab beliau, kitab Kebetulan saya juga punya kitab ini. Ayo kita buka. Silahkan dibaca sendiri untuk Pak Wahabi dan Bu Wahabi dari lafadz wa ustuhibba at-ta'anni ila akhirih. Itu intinya Imam Syafi'i itu berhenti sahur, berhenti tidak makan, tidak minum di waktu tersebut. Begitu. Baca sendiri ya. Nah, jelas di kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri, maka dapat kita katakan sendirilah bagaimana tiga orang ustadz ini bohong apa tidak. Padahal Ibnu Hajar Al-Asqalani sendiri menjelaskan bahwa memang Nabi itu jeda di antara sahur beliau. Setelah sahur kemudian diam, Nabi itu tidak makan, sudah meninggalkan makan dan minum terus sampai
dikumandangkannya, dilaksanakannya sholat subuh. Gitu yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Silahkan pikir sendiri, apakah kita mau ikut Nabi yang jeda atau kita ikut Wahabi yang membid'ahkan bahkan tidak berkata benar terhadap Ibnu Hajar al Asqalani. Demikian wa khairan minni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.